ada satu yang izin untuk ikut online. Oh iya, siapa namanya itu? Amru. Orang Malang juga ya? Maksudnya bukan luar kota gitu loh maksudnya kerja? Orang Tumpang. Ya wis. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang online belum ada yang join, sudah nggak apa-apa. Kita mulai saja ya. Agenda kita hari ini mempelajari tentang jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian atau istilah lainnya atau dalam bahasa Inggris biasanya dikenal dengan adjusting entries. Ya, nah mungkin untuk pertama-tama saya akan menjelaskan dulu sebelum nanti saya masuk apa saja yang transaksi apa saja yang nanti akan masuk jurnal penyesuaian. Mungkin saya akan menjelaskan latar belakang kenapa kita butuh membuat jurnal penyesuaian supaya kita tahu ya nantinya kan transaksi itu tidak hanya transaksi itu saja, misalnya transaksi kas, transaksi hutang dan sebagainya yang sekali bayar selesai, sekali didapat selesai, uang kas masuk selesai, kita catat selesai kayak gitu. Enggak seperti itu. Jadi pada akhirnya nanti Anda akan bisa melihat ini transaksi ini ke depan saya akan butuh mencatat lagi sebagai jurnal penyesuaian. Berikutnya, periode berikutnya saya akan butuh mencatat lagi. Ya, sehingga untuk hari itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep atau dasar kenapa sebuah dalam akuntansi itu kita butuh namanya penyesuaian atau butuh jurnal penyesuaian. Baik, yang pertama ya, yang pertama adalah timing problem. Ya, timing problem. Apa itu timing problem? Permasalahan dalam waktu pencatatan, yaitu kondisi ketika suatu pendapatan ataupun beban itu tidak diakui pada periode akuntansi sesungguhnya. Artinya adanya beban atau adanya pendapatan itu tidak langsung diakui, itu dalam arti tidak langsung dicatat dan uangnya diterima ataupun uangnya dikeluarkan pada saat itu juga. Ya, sehingga hal itu menyebabkan penyajian laporan keuangan itu tidak mencerminkan keadaan keuangan yang sesungguhnya atau keadaan keuangan yang akurat di akhir periode pelaporan keuangan. Nah, di dalam sistem akuntansi yang berbasis akrual, ya, perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa sistem pencatatan akuntansi itu kita mengenal ada dua, ya. Ada sistem pencatatan akrual basis dan yang kedua sistem pencatatan cash basis. Kalau sistem pembukuan di toko misalnya, di toko, itu dia hanya mencatat ada kita menjual barang kita keluarkan, barang dagangan, uang kita masuk. Sehingga kita akan mencatat uang masuk dari transaksi apa. Ya. Ini sudah tak nyalakan itu, Mbak. Kita lanjutkan ini ya. Nah, itu cash basis. Ini ya. Itu cash basis. Jadi cash basis itu hanya akan mencatat semua transaksi di mana uang betul-betul masuk, dia akan catat itu sebagai uang masuk. Dan uang keluar, dia akan mencatat jika uang kas itu benar-benar dikeluarkan saat itu juga. Ya, itu adalah cash basis. Nah, berbeda dengan accrual basis. Accrual basis ini kita akan mencatat suatu beban ya atau biaya dan kita akan mencatat seluruh pendapatan walaupun uangnya belum kita terima. Artinya kita sudah melakukan pekerjaan, kita sudah melakukan suatu proyek, ya proyek pengerjaan sesuatu, tapi itu sudah selesai, tapi kita belum dibayar. Atau kita mempekerjakan seseorang, atau kita menerima suatu manfaat, yang mana manfaat itu nanti akan menjadi beban untuk kita di kemudian hari. Beban itu kita tanggung sekarang, kita rasakan sekarang manfaatnya, tapi baru kita akan bayar nanti periode berikutnya. Nah, hal-hal seperti itu pencatatannya menggunakan sistem accrual basis.
Pada sistem akuntansi berbasis akrual, pendapatan itu akan diakui saat diperoleh. Artinya, di sini saat diperoleh itu pada saat Anda sudah melakukan suatu pekerjaan tertentu, ya, entah penjualan jasa ataupun Anda menjual barang, tapi Anda belum terima uangnya. Itu artinya pendapatan harus diakui pada saat diperoleh, ya, walaupun uangnya belum kita terima. Artinya begitu. Dan beban itu harus diakui saat itu terjadi, bukan pada saat kasnya dibayarkan. Contoh, beban harus diakui pada saat terjadinya adalah beban gaji. Itu contohnya. Ya, seorang perusahaan itu mempekerjakan karyawan, bulan ini dia bekerja dulu, tanggal 1 lah ya, tanggal 1 atau misalkan dari tanggal 2 sampai akhir bulan. Itu dia bekerja dulu, artinya pekerjaan itu akan menjadi beban untuk kita, yaitu beban gaji. Tapi uangnya baru akan kita keluarkan periode berikutnya, karena mereka gajian tanggal 1 misalnya. Tapi namanya beban gaji ini sudah harus kita catat sebagai utang gaji, hutang gaji. Harus kita catat sebagai itu, ya. Kenapa kok kita catat? Ya iya, itu karena kita berhutang. Dia sudah melakukan pekerjaan dulu, tapi uangnya baru kita bayar nanti. Dimana pada saat kita bayarkan, maka kita akan berdebit namanya beban gaji pada kas. Ya, beban gaji pada kas. Namun dalam prakteknya seringkali terdapat perbedaan waktu antara terjadinya transaksi ekonomi dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Transaksi ekonomi yang dimaksud itu adalah transaksi di mana telah terjadi pengerjaan terhadap sesuatu, tapi kita belum menerima uangnya, atau kita mendapat atau semacam tadi, ada suatu karyawan, ada beberapa orang karyawan, dia bekerja dulu, itu nanti akan menjadi beban gaji karena kita harus bayar mereka. Tapi kita belum mengeluarkan uang, tapi kita sudah mendapatkan manfaatnya terlebih dahulu. Artinya beban gaji itu kita nikmati sekarang. Ya. Yang menimbulkan masalah waktu pencatatan. Kenapa ada masalah waktu pencatatan? Ya karena tadi karyawan itu bekerja 1 bulan, gajinya dia adalah di tanggal 1. Di mana setiap tanggal 30 atau tanggal 31 pasti perusahaan atau entitas itu membuat laporan keuangan. Di situ ada perbedaan waktu. Saya nih harus mencatat ini laporan keuangan sekarang, tapi uang kasnya baru keluar besok. Terus gimana nyatetnya? Kalau pakai cash basis nggak akan mungkin namanya beban atau pendapatan tadi tercatat saat itu, ya enggak? Mereka akan mencatat saat uang itu diterima atau uang itu dikeluarkan. Makanya kenapa ada sistem accrual basis? Artinya ada perbedaan waktu itu yang menyebabkan dalam sistem pencatatan akuntansi kita mengenal konsep accrual basis. Itu salah satu contohnya, maksudnya seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan jurnal penyesuaian terhadap transaksi-transaksi yang memang mengakibatkan perbedaan tadi, sehingga dia butuh disesuaikan setiap periode. Ya, jurnal ini berfungsi menyesuaikan akun-akun supaya pendapatan dan juga beban itu dicatat sesuai dengan prinsip matching atau kecocokan antara pendapatan serta beban di dalam periode yang sama. Nah, berikutnya adalah konsep periode waktu akuntansi. Ya. Dalam prinsip periode waktu akuntansi dinyatakan bahwa kegiatan ekonomi perusahaan itu harus dibagi menjadi periode-periode waktu tertentu supaya kinerja dan posisi keuangan dapat diukur dan dilaporkan secara berkala. Tujuannya supaya para pengguna laporan keuangan itu mendapatkan informasi yang relevan dan tepat waktu. Bayangkan kalau misalkan laporan keuangan ini hanya akan disiapkan dan dipublikasikan manakala seluruh pendapatan benar-benar sudah tercatat atau seluruh beban benar-benar sudah tercatat. Padahal pendapatan suatu pengerjaan proyek, pendapatan akan kita terima nanti awal tahun depan nih, setelah pengerjaan setahun. Kan nggak mungkin perusahaan ngolor namanya pembuatan laporan keuangan, nantilah setiap pada saat kita menerima pendapatan dari proyek yang sudah kita lakukan, jasa proyek yang kita lakukan, baru kita buat laporan keuangan. Kan nggak seperti itu. Ya, karena apa? Karena tujuannya laporan keuangan ini harus strict, dibuat sesuai tepat waktu, baik itu bulanan
baik itu kuartalan, triwulan atau kuartalan atau tahunan. Ya, laporan perusahaan itu tidak boleh, maksudnya dibuat tuh harus tepat waktu karena banyak yang berkepentingan di situ. Ya, biasanya publikasi laporan keuangan ada di akhir tahun, maksimal sampai bulan Maret. Ya, biasanya bulan Maret itu mereka sudah publish laporan keuangannya. Apa jadinya kalau mereka molor hanya untuk menunggu pencatatan-pencatatan yang seperti itu. Nah, laporan keuangan ini biasanya periode waktunya bermacam-macam, ya. Ada yang periode bulanan, laporan keuangan itu disusun setiap bulan, lalu ada yang triwulan dan ada yang tahunan. Ya. Biasanya untuk periode pelaporan keuangan bulanan atau laporan keuangan bulanan itu adalah untuk kepentingan internal mereka, kepentingan di dalam perusahaan sendiri, untuk monitoring biasanya. Pencapaian target mereka berapa persen, apakah mereka perlu menambah dana lagi dan sebagainya. Ya, itu untuk kepentingan internal. Lalu untuk triwulanan, untuk laporan interim. Interim itu artinya laporan yang sama sebetulnya laporan interim itu sama dengan laporan tahunan, ya, yang dipublikasikan setiap tahun. Tujuannya adalah untuk kepada investor, di mana investor atau pihak eksternal itu membutuhkan laporan tidak ujuk-ujuk langsung 1 tahun gitu maksudnya. Interim itu maksudnya pihak eksternal yang mana mereka membutuhkan di waktu-waktu di tengah tahun atau 3 bulan pertama, 3 bulan berikutnya sampai terakhir langsung laporan tahunan. Nah, prinsip inilah dengan dasar-dasar waktu yang seperti ini, ada bulanan, triwulanan, tahunan, periode ini menjadi dasar, ya, munculnya jurnal penyesuaian, karena suatu transaksi itu tidak mungkin atau tidak selalu selesai dalam satu periode akuntansi, baik itu bulanan, triwulanan, kuartalan ataupun tahunan. Bisa jadi transaksi itu butuh waktu sampai beberapa bulan. Transaksi itu baru selesai beberapa tahun. Ya, contoh tadi kalau beberapa tahun proyek yang besar, pengerjaan proyek menang tender, proyeknya selesai dalam 1 tahun, tapi uangnya akan dibayar nanti setelah proyek itu selesai. Tapi kan perusahaan butuh membuat laporan tahunan ini. Ya, gimana? Masa dia mau mencatat nantilah tunggu pas uangnya dibayar awal tahun. Padahal dia wajib membuat laporan tahunan. Jadi itu dasarnya. Dasar kenapa jurnal penyesuaian itu harus dibuat. Nah, untuk tahun fiskal ini sebetulnya ya tambahan aja sih, ya tahun fiskal. Ya, untuk tahunan kalau berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan itu biasanya kita mengenal, ya ini tambahan aja, istilah ada tahun fiskal, ada tahun kalender. Kalau tahun fiskal itu adalah periode akuntansi secara tahunan di mana biasanya tergantung dari masing-masing perusahaan, dan itu tidak selalu sama masing-masing perusahaan. Ya, perusahaan bisa menetapkan tahun fiskal ada yang bulan Maret, ada yang bulan Januari, bulan Februari, atau misalkan di tengah tahun dan sebagainya, tergantung dari jenis perusahaan itu, jenis operasi perusahaan itu apa. Biasanya disesuaikan dengan contoh ini, perusahaan retail dapat memilih tahun fiskal berakhir di Maret setelah musim penjualan akhir tahun selesai. Lalu perusahaan agrobisnis memilih tahun fiskal di 30 Juni sesuai dengan musim panen. Ya, karena apa? Disesuaikan dengan siklus operasi mereka. Karena kalau tahun fiskal, laporan keuangan yang dibuat untuk kepentingan di dasarnya adalah tahun fiskal, biasanya untuk kepentingan pajak. Ya, jadi mengapa mereka selesai dulu? Mereka istilahnya merekap hasil kegiatan operasional mereka selama 1 tahun. Tahun apa? Tahun fiskal. Artinya tahun fiskal itu mereka sesuaikan dengan jenis kegiatan bisnis mereka apa. Ya, karena fiskal ini biasanya kepentingannya adalah untuk pajak. Pemilihan tahun fiskal ini penting agar laporan keuangan akan bisa mencerminkan kondisi ekonomi yang paling representatif bagi aktivitas inti bisnis mereka. Gitu ya. Nah, selain tahun fiskal, laporan tahunan itu juga berdasar pada apa? Ada tahun kalender. Ya, tahun kalender, di mana periode waktunya dimulai di 1 Januari dan berakhir di 31
Desember. Biasanya publikasi laporan tahunan perusahaan go public itu rata-rata Februari Maret mereka sudah publish. Kan mereka tahun tutup bukunya di 31 Desember, Januari persiapan, Februari Maret mereka publish gitu ya, pakai tahun kalender. Nah, banyak perusahaan itu memilih tahun kalender sebagai tahun fiskalnya juga. Jadi supaya nggak bingung, mereka mayoritas memilih tahun kalender ya bareng dengan tahun fiskal. Ya, publikasi laporan keuangan, menyampaikan informasi laba rugi, penetapan, pajak dan sebagainya. Itu jadikan satu. Kenapa? Sesuai dengan periode pelaporan pajak, mudah dipahami oleh publik dan pemegang saham, mempermudah perbandingan dengan entitas lain. Tapi tidak semua entitas harus menggunakan tahun kalender. Yang terpenting harus ada konsistensi dalam pelaporan mereka. Mereka basicnya menggunakan tahun kalender atau tahun fiskal. Ya. Tidak bisa berubah-ubah. Nah, berikutnya, basis pencatatan akuntansi menentukan kapan pendapatan dan beban itu diakui di dalam laporan keuangan. Dalam praktek akuntansi terdapat dua pendekatan, cash basis dan accrual basis. Perbedaan utamanya terletak pada waktu pengakuan pendapatan dan juga beban, apakah saat kas diterima atau dibayarkan atau saat pendapatan itu diperoleh dan beban itu terjadi. Ya. Jadi kalau dasarnya adalah saat kas diterima dan dibayarkan, maka itu pakai konsep cash basis. Tapi kalau pada saat pendapatan itu diperoleh dan beban itu terjadi, walaupun uang belum diterima dan uang belum dikeluarkan, itu sudah harus diakui, berarti itu konsep accrual basis. Dasarnya karena apa? Karena adanya perbedaan waktu periode pelaporan akuntansi. Itu, ya. Berikutnya, akuntansi berbasis cash, ya, berbasis kas. Akuntansi berbasis kas, sistem pencatatan di mana pendapatan itu diakui saat kas diterima dan diakui saat kas dibayarkan. Apa karakteristik utamanya? Mudah untuk diterapkan, ya, sederhana ya. Kas masuk, uang masuk dicatat sebagai uang masuk, lalu kas keluar ya dicatat sebagai kas keluar. Tidak memerlukan jurnal penyesuaian karena dia benar-benar real. Dia hanya mencatat transaksi yang benar-benar uangnya itu ada, baik itu diterima ataupun dikeluarkan. Tidak mencerminkan kewajiban atau piutang yang belum direalisasi. Dan cocok untuk UMKM atau entitas kecil, ya, yang tidak memiliki transaksi yang kompleks. Sedangkan kelemahannya apa? Kelemahannya tidak menunjukkan kondisi keuangan yang sesungguhnya pada akhir periode. Misalnya perusahaan sebetulnya pada periode, misalkan pada tahun ini mendapatkan pendapatan lebih dari 10 juta misalnya. Tapi karena dia menganut konsep cash basis, yang 2 juta misalnya itu tidak dilaporkan. Jadi dia hanya melaporkan 8. Karena apa? Karena yang 2 belum dibayar. Laporan laba rugi sangat fluktuatif, tergantung pada penerimaan dan pembayaran kas. Dan tidak sesuai dengan prinsip matching dan relevansi laporan keuangan menurut standar akuntansi. Karena menurut kita punya SAK ya, standar akuntansi keuangan, di mana standar akuntansi keuangan kita itu mengacu pada IFRS, International Financial Reporting Standard. Di dalam laporan atau di dalam standar tersebut, bagi perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang punya induk perusahaan, punya laporan konsolidasi dan sebagainya, itu wajib menerapkan accrual basis, bukan cash basis. Ya, karena apa? Karena transaksinya begitu kompleks. Dia punya jadi induk perusahaan, dia punya anak-anak perusahaan, dia butuh laporan konsolidasi banyak, dia banyak pemasukan, banyak proyek, banyak tender. Kalau misalnya dia tidak menerapkan accrual basis, ya sulit. Ya, jadi bagi perusahaan-perusahaan besar itu dikenakan wajib melakukan pencatatan secara accrual basis. Itu yang disyaratkan oleh standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mengacu pada IFRS tadi. Nah, kalau yang berbasis accrual, sistem pencatatan diakui di mana pendapatan diakui saat diperoleh. Artinya diperoleh itu sudah dikerjakan gitu. Ya, jasa menjual barang
atau jasa pelayanan itu sudah dikerjakan. Artinya maksud istilah pendapatan diakui saat diperoleh itu maksudnya. Dan beban itu diakui saat terjadi. Contoh karyawan ya atau pekerja OB, lepas pekerja OB. Sudah terjadi karena dia sudah melakukan pekerjaannya setiap hari, tapi kan perusahaan belum mengeluarkan uang kas untuk membayar mereka, membayar gaji mereka. Sehingga beban gaji tadi itu beban itu terjadi tapi uang belum keluar. Ya, karakteristik utamanya apa? Mengikuti prinsip pencocokan, matching principle, dan prinsip pengakuan pendapatan, revenue recognition principle. Memerlukan jurnal penyesuaian, itu sudah pasti. Jadi kalau pencatatan secara accrual basis, itu sudah pasti memerlukan jurnal penyesuaian pada akhir periode. Ya, akhir periode itu berakhir di akhir bulan ataupun di akhir tahun. Digunakan oleh semua entitas yang menerapkan SAK. Dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi dan kinerja keuangan. Karena benar-benar seluruh pendapatan yang saya terima berapa, walaupun baik itu pendapatan yang sudah saya terima kasnya, maupun pendapatan yang belum saya terima uang kasnya. Jadi semuanya dicatat sama dia. Sama juga dengan beban, ya, baik yang sudah tercatat sebagai beban maupun beban ini akan saya bayarkan nanti, tetap dia harus mencatat semuanya. Jadi dia lebih akurat. Mencatat seluruh pendapatan dan mencatat seluruh beban, baik yang sudah mengeluarkan kas maupun yang belum menerima kas. Ya, sehingga di sini dia akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi dan kinerja keuangan pada akhir periode. Ya. Kelebihannya memberikan informasi keuangan lebih representatif, meningkatkan komparabilitas antar periode, mencerminkan kinerja ekonomi yang sebenarnya dari suatu entitas atau perusahaan. Kelemahannya apa? Karena lebih kompleks dan memerlukan estimasi. Ya, ini termasuk di dalamnya di situ dicontohkan adalah estimasi yang seperti apa? Ada depresiasi, ada cadangan penyisihan kerugian. Ya, depresiasi, contoh perusahaan punya peralatan, entah itu mesin pabrik, entah itu peralatan berupa teknik IT atau apa, ya, di mana aset tetap berwujud dia itu kan pasti ada penyusutan. Contoh mesin pabrik lah, mesin pabrik dia beli baru, dia harus memperkirakan nih berapa umur mesin saya ini dengan kapasitas produksi, misalnya dia harus ini mesin harus berputar 24 jam sehingga menghasilkan kapasitas produksi maksimal. Setiap hari seperti itu, perusahaan harus bisa memperkirakan berapa depresiasi penyusutan, atau kan mesin ini punya paus. Ya, tahun pertama dia bisa menghasilkan 1000 unit, tahun kedua menurun kapasitasnya, tahun ketiga menurun. Karena apa? Sesuai dengan kapasitas mesin tadi, kan dia ada masa ausnya. Perusahaan perlu menetapkan estimasi kira-kira aktiva tetap ini tadi berumur berapa tahun. Ya, berapa nilai sisanya nanti? Kira-kira metode penyusutan seperti apa yang akan kita pilih yang cocok untuk mesin ini? Contoh misalkan metode garis lurus, angka tahun berganda, atau saldo menurun dan sebagainya. Itu kan butuh estimasi dan itu tidak mudah. Ya, karena tidak semua aset tetap itu bisa dipukul rata pakai garis lurus semuanya, enggak. Tergantung dari ini jenisnya apa, asetnya begitu. Berikutnya cadangan kerugian piutang, itu juga sama, cadangan kerugian piutang. Jadi pada saat perusahaan itu menjual barang atau jasa secara kredit, dia sudah harus bisa memastikan potensi kerugian atau potensi gagal bayar atau piutang yang tidak tertagih itu berapa persen nih. Itu butuh keahlian tertentu untuk bisa menetapkan persentase kegagalan atau piutang tak tertagih itu berapa. Jelas ya. Jadi ini kelemahan dari business accrual ini cukup kompleks itu. Lalu membutuhkan tenaga profesional dan sistem pencatatan yang baik. Dasar jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu dibuat di akhir periode akuntansi. Saya nggak bawa buku. Ada yang bawa buku biru nggak ya?
kosong di perpus. Oh, saya lupa. Sudah saya bawa tadi. Tunggu sebentar. Nggak apa-apa lah. Jurnal penyesuaian itu dibuat di akhir periode akuntansi, ya, di mana pendapatan dapat dicatat saat dihasilkan dan beban diakui pada saat terjadinya. Jurnal penyesuaian dibutuhkan untuk memastikan diterapkannya prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip penandingan. Jurnal penyesuaian dibutuhkan setiap kali kita menyusun laporan keuangan. Titik awalnya adalah dari neraca saldo, ya, dari neraca saldo. Itu untuk menentukan apakah neraca saldo yang sudah Anda buat, kan kemarin dari jurnal pembuatan jurnal masuk ke posting buku besar. Setelah itu membuat neraca saldo. Setelah itu terlihat neraca saldo itu kan di akhir periode, ya, di akhir bulan lah. Bisa dilihat apakah angka-angka di masing-masing rekening itu mencatat nilai yang akurat atau nilai yang sesungguhnya. Contoh, piutang, apakah benar piutang kita segitu? Ya. Pendapatan yang kita catat di neraca saldo apakah benar? Kalau realisasinya kan memang sesuai sama kas masuk, ya. Tapi apakah benar kita hanya punya pendapatan segitu? Bukankah kita masih punya pendapatan lain lagi, pendapatan lagi yang nanti akan kita terima nih di awal bulan? Itu awal basicnya, titiknya dari situ melihatnya. Sehingga di sini untuk menentukan apakah neraca saldo sudah lengkap dan menunjukkan saldo terkini. Nah, untuk jenis jurnal penyesuaian itu dikelompokkan menjadi dua. Jurnal penyesuaian itu dikelompokkan menjadi dua. Ya, ada beban dibayar di muka dan akrual. Beban dibayar di muka dan akrual. Beban dibayar di muka itu apa? Jadi ini adalah transaksi yang membutuhkan jurnal penyesuaian. Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka atau prepaid expenses. Beban yang dibayar di muka secara tunai. Ya. Beban dibayar di muka, beban yang dibayar di muka secara tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Kita mengenal istilah beban asuransi. Ya, beban asuransi. Artinya apa? Beban-beban ini, asuransi ini akan menjadi beban kita di kemudian hari, tapi kita bayarkan sekarang. Sehingga saat beban-beban asuransi di kemudian hari yang akan kita nikmati dan kita akui itu sebagai beban asuransi, pada saat kita bayar seluruhnya di depan, ini akan menjadi aset kan buat kita. Tak bayar dhisik, aku tinggal menikmati, istilahnya gitu. Ya, beban dibayar di muka. Beban yang dibayar secara tunai dan dicatat akan kita catat sebagai aset. Asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka itu kan aset kita. Contoh kita punya uang 10 juta atau 12 juta. Saya mau ngekos, langsung tak bayar setahun. Bayar nih setahun. Berarti kan sewa dibayar di muka. Pada saat Anda membayar kepada si penyewa, ini 12 juta untuk setahun loh ya. Artinya bulan pertama, kedua, Anda akan mencatat beban biaya kos kan. Berapa? 12 juta selama 1 tahun. Berarti kan 1 juta setiap tahunnya. Anda harus mencatat itu sebagai beban atau biaya kos. 1 juta setiap bulan. Kan gitu. Tapi pada saat Anda bayarnya di awal, Anda akan mencatat itu sebagai aset Anda. Wes enak, aku udah bayar, itu asetku karena setahun aku nggak akan bayar. Loh kenapa? Wes tak bayar di depan. Berarti kan itu aset kita. Ya, aset kita ini akan habis manakala beban ini kita akui setiap bulan sampai 12 tahun mendatang. Setelah 1 tahun selesai, maka aset kita berupa sewa dibayar di muka sudah nggak ada lagi. Jelas ya? Artinya aset yang tadi dibayar di muka akan menjadi beban yang kita bayarkan di depan. Itu butuh jurnal penyesuaian. Yang kedua, saya tuh sambil berpikir, kayaknya saya tadi masuk sini bawa buku dah ya. Enggak ya? Mbak, dirimu yang berdua tadi ngelihat saya bawa buku enggak? Enggak bawa buku ya? Apa saya cuma bawa charger?
Saya kepikiran, tak, enggak ada di mobil, cuma suami saya muter gitu loh. Sebentar, biar ngantar ke sini sebentar ya. Halo, Pak di mana? Sate Blimbing. Pak, bukuku pengantar akuntansi ketinggalan di belakang, sama Alia ditaruh di belakang. Masih lama enggak? Setengah jam lagi kira-kira. Hah? Baru jadi ini Mbaknya. Oh, baru jadi. Tunggu, aku tak masuk. Sign aja Pak. Kau sign ya, ini aku butuh. Langsung bayar sekalian ya, bayar sekalian. Ya wes, bayar sekalian. Langsung ke institusi. Tak lanjutin dulu. Gitu ya. Lalu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Artinya uang tunai itu diterima dan dicatat sebagai kewajiban sebelum pendapatannya dihasilkan. Ya. Artinya apa? Contoh kita seorang misalkan kita menang proyek lah, menang tender proyek ya, untuk membangun jalan di perumahan, misalnya kita menang proyek. Kita langsung dibayar. Anda bisa menyelesaikan berapa lama? 1 tahun saya kerjakan, ya tak bayar. Kita dibayar duluan. Artinya itu menjadi aset kita. Apa? Pendapatan diterima di muka. Tapi untuk pendapatan ini adalah untuk pengerjaan proyek selama 1 tahun. Nah, apakah selesai setelah kita menerima pendapatan di muka terus kita diam aja hanya mencatat itu sebagai aset? Wes, selesai. Habis itu bulan-bulan berikutnya kita nggak perlu melakukan jurnal penyesuaian. Kira-kira pada akhir tahun kita akan mencatat sebagai aset lagi enggak? Bukan aset ya, pendapatan diterima di muka kan di sisi kredit. Kita masih mengakui enggak itu sebagai pendapatan diterima di muka? Masih enggak kira-kira? Ya enggak. Kita hanya mengakui itu pendapatan diterima di muka saat uang itu diberikan ke kita. Di awal dulu kita mencatat itu sebagai aset, sebagai pendapatan. Ya. Walaupun pekerjaan belum dilakukan. Ya. Sehingga itu diperlukan jurnal penyesuaian. Uang tunai yang diterima dan dicatat sebagai kewajiban sebelum pendapatannya dihasilkan. Artinya saat kita menerima pendapatan diterima di muka, uang kas kita bertambah, kita mencatat sebagai pendapatan diterima di muka, tapi kita punya hutang pengerjaan tadi. Ya, hutang pengerjaan tadi. Terus kira-kira kalau misalkan bulan berikutnya, berarti kan anggap kita, misalkan uang yang kita terima tadi misalkan ya sama lagi 12 juta untuk 1 tahun misalkan. Berarti bulan pertama jurnal penyesuaian kita seperti apa? Pada akhir periode untuk mengakui itu tadi. Hutang kita berkurang enggak? Kalau tadi kan kalau pendapatan diterima di muka, uang tunai yang diterima dan dicatat sebagai kewajiban sebelum pendapatannya dihasilkan. Artinya kita menerima pendapatan diterima di muka, utang di debit atau kredit? Kas pada pendapatan diterima di muka. Kan di kredit pendapatan diterima di muka. Karena kita menerima uang kan kas masuk. Ya. Artinya kita catat di sisi sebagai kewajiban. Uang tunai yang diterima dan jelas sebagai kewajiban sebelum pendapatannya dihasilkan. Berarti bukan pendapatan diterima di muka ya. Kas pada hutang. Kewajiban, artinya kewajiban sebentar. Pendapatan diterima di muka, uang tunainya diterima, dicatat sebagai kewajiban sebelum pendapatan dihasilkan. Iya, kalau uang tunai diterima berarti kas. Kas pada hutang.
uang tunai yang diterima dicatat sebagai kewajiban sebelum pendapatannya dihasilkan. Gimana itu? Saya ngeblank gara-gara bukunya itu. Kalau sewa diterima di muka sudah jelas kan tadi, ya sudah jelas bahwa itu akan dicatat sebagai aset. Ya, pendapatan diterima di muka itu dicatat sebagai kewajiban. Ya nantilah sambil jalan ya, sambil ini ya. Berikutnya yang kedua adalah akrual. Itu ada akrual pendapatan dan akrual beban. Pada dasarnya akrual pendapatan itu merupakan piutang. Ya, pendapatan yang telah dihasilkan namun uangnya belum diterima. Jadi saat kita mencatat akrual itu kita harus mengakui adanya pendapatan walaupun uang kas kita belum dapat atau kita belum dibayar. Ya, contoh kita penjualan secara kredit tadi. Penjualan secara kredit, barang sudah kita jual tapi uang belum kita terima. Yang kedua adalah akrual beban. Akrual beban itu pada dasarnya merupakan hutang. Kenapa? Karena beban itu telah terjadi, yaitu contoh tadi, ada pengerjaan sudah dilakukan oleh karyawan, tapi kita belum bayarkan. Yaitu contohnya adalah beban gaji. Itu. Ya. Jadi ada dua jenis, jurnal penyesuaian itu dikelompokkan menjadi dua. Nanti yang nomor 2 pas langsung di latihan soal aja ya, bisa dijelaskan nanti jurnal penyesuaiannya seperti apa. Ada beban dibayar di muka, yang kedua adalah akrual, itu tadi. Jadi kalau beban dibayar di muka, itu contohnya seperti sewa dibayar di muka, lalu pendapatan diterima di muka, lalu untuk akrualnya istilahnya adalah adanya piutang dan hutang. Adanya piutang, kita punya piutang dan kita punya hutang. Itu jenis-jenis jurnal penyesuaian, jadi ada 2 bentuknya itu. Lalu, nah ini. Jurnal penyesuaian untuk pembayaran di muka. Pembayaran di muka bisa berbentuk beban dibayar di muka maupun pendapatan yang diterima di muka. Ketika suatu biaya dibayar di muka, akun aset akan didebet untuk menunjukkan jasa atau manfaat yang akan diterima dari aset tersebut di masa yang akan datang. Contoh seperti tadi, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, ya. Itu merupakan aset yang mana manfaatnya akan kita terima di beberapa tahun mendatang atau di masa depan. Pembayaran di muka sering terjadi dalam hal asuransi perlengkapan. Perlengkapan yang dimaksud di sini adalah perlengkapan habis pakai. Ya, contoh kantor itu punya ATK, ya contoh ATK lah, di mana itu kan pasti habis pakai. Jadi bentuknya bukan aset tetap, peralatan bukan. Lalu pemasangan iklan, ya pemasangan iklan. Itu sewa iklan dibayar di muka, jadi iklannya itu berlangsung misalkan langsung dibayar 5 tahun di depan, ya langsung dibayar 5 tahun di depan dan sewa. Pembayaran di muka menjadi kadaluarsa. Pembayaran di muka menjadi kadaluarsa sejalan dengan berlalunya waktu, ya. Pembayaran di muka menjadi kadaluarsa sejalan dengan berlalunya waktu, sewa maupun asuransi atau melalui konsumsi habis pakai perlengkapan. Sehingga jurnal penyesuaian itu perlu dibuat untuk mencatat beban yang terjadi pada periode berjalan, ya, dan menunjukkan saldo biaya-biaya yang belum kadaluarsa atau terpakai di sisi aset. Jadi contoh sewa dibayar di muka tadi, ya, contoh sewa dibayar di muka, itu misalnya sewa yang paling gampang lah tadi, Anda bayar sewa kos selama 1 tahun, 12 juta, berarti setiap bulan Anda akan mengeluarkan uang 1 juta, ya, di mana sewa itu sudah Anda bayar semuanya. Berarti ada manfaat yang Anda dapatkan selama 12 bulan ke depan. Anda akan mencatat di bulan pertama saat Anda membayar itu sebagai sewa dibayar di muka pada kas, betul ya? Lalu pada akhir periode Anda akan membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan, di mana setelah 1 bulan berjalan berarti Anda sudah menikmati sewa kos kan selama 1 bulan. Berapa 1 bulan tadi? 1 juta. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat adalah beban sewa, ya, untuk mengakui sewa yang 1 bulan 1 juta, beban sewa pada sewa dibayar di muka. Berarti 1 bulan ini sudah selesai. Ya, sisa 11 bulan kan yang belum kadaluarsa, di mana yang 11 bulan ini sisanya itu nanti akan tercatat di neraca saldo.
saldo. Jadi di neraca saldo tidak lagi atau di neraca saldo tidak lagi tercatat sebagai nominal 12 juta, tapi sudah berkurang menjadi 11 juta. Bulan kedua berikutnya Anda harus membuat jurnal lagi, beban sewa lagi pada biaya dibayar di muka, sehingga selalu senantiasa diupdate di situ. Sewa dibayar di muka yang menjadi aset sebanyak 12 juta tadi itu akan berkurang setiap bulan. Di mana di akhir tahun selama 12 atau 12 bulan selesai, maka sewa dibayar di muka tidak akan lagi muncul di dalam neraca karena Anda sudah habis. Sudah kadaluarsa, sudah habis. Itu jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Aduh, nyamuk. Nah, ini sebetulnya sudah habis. Saya mau lanjutkan yang di buku sebetulnya. Sebentar ya. Sudah dikirim. Anda tunggu saya sebentar ya. Saya tak ke perpus sebentar. Anda cari bukunya habis itu kapan? Senin kemarin. Berarti sekarang ada. Ditunggu sebentar ya. Yang siapa ini? Yang Omen tunggu sebentar. Tak ke perpus. Bisa Gojek, Pak. Ya, saya ini udah. Sebentar ya, sambil nunggu tutup ternyata perpustakaannya. Ini bukunya diantar ke sini, tunggu sebentar ya. Tak carikan ini aja. Saya sepertinya punya soal lain yang di jurnal penyesuaian. Saya stop screen dulu ya. Nanti untuk materinya tak ini. Tuh, ini pakai bukannya pakai ini aja.
Silakan kalau ada pertanyaan sambil menunggu ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya buka pertanyaan dulu ya. Lihat kan di. Saya ulangi lagi, untuk jurnal penyesuaian itu ada dua, ya, beban dibayar di muka, ada beban yang dibayar di muka secara tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan. Contoh sewa dibayar di muka maupun asuransi dibayar di muka. Lalu pendapatan diterima di muka, uang yang diterima dicatat sebagai kewajiban sebelum pendapatannya dihasilkan atau dilakukan. Jadi misalnya kita menerima pembayaran atas jasa yang akan kita kerjakan beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, maka kita mencatatnya sebagai kas pada apa? Pendapatan diterima di muka. Itu pada saat kita menerima uangnya. Ya. Lalu pada saat pekerjaan kita lakukan pada periode berjalan, artinya kita sudah melakukan kan selama satu periode, entah itu 1 bulan atau 1 tahun lah kita kerjakan, misalkan itu jangka waktunya setahun lah. 1 bulan sudah kita kerjakan, maka kita akan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Ya. Jadi pada saat pendapatan diterima di muka itu kita menerima uang kas untuk pengerjaan selama 1 tahun ke depan, maka kita catat kas pada pendapatan diterima di muka. Ini di tanggal kita menerima uang tunai. Nah, pada saat periode satu bulan berjalan, kita harus membuat jurnal penyesuaian. Ya, artinya pendapatan diterima di muka ini akan menjadi pendapatan jasa. Karena kalau uangnya kan sudah diterima, tapi jurnal penyesuaiannya harus dibuat supaya mengingatkan kita pada bulan ini kita sudah mengurangi nih pendapatan diterima di muka dan benar-benar sudah merupakan menjadi pendapatan jasa bagi kita, bukan lagi menjadi pendapatan diterima di muka. Ya, untuk penyesuaiannya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Ini ya, ini bulan pertama. Bulan berikutnya kita akan membuat lagi jurnal seperti ini sampai berapa kali? Sampai 12 kali karena selama 1 tahun 12 bulan. Ya, ini sudah berubah setiap bulan menjadi pendapatan jasa sampai periode berakhir. Periode proyek itu berakhir. Ya. Itu begitu. Untuk yang kedua. Lalu yang akrual yang tadi, akrual pendapatan, itu pada dasarnya merupakan piutang. Yaitu kita sudah melakukan penjualan, baik penjualan secara penjualan secara kredit. Kita sudah menjual tapi uangnya belum diterima. Lalu akrual beban, kita harus catat itu ya. Lalu akrual beban itu merupakan hutang. Karena beban itu telah terjadi tapi belum dibayarkan. Contohnya adalah beban gaji. Ya. Jadi jurnal penyesuaian itu hanya berlaku untuk kedua ini. Transaksi-transaksi yang seperti ini. Baik itu transaksi yang kategorinya adalah beban dibayar di muka ataupun transaksi itu bentuknya adalah model akrual kayak begitu. Jadi itulah yang membuat atau membutuhkan jurnal penyesuaian. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Sampai tak cari soal di sini aja udah. Bentar ya. Di PA1-nya.
Oh ini jurnal penyesuaian. Oke. Halo. Oh iya. Nggih, Pak, boleh minta di bawah lantai 1. Pak, jenengan boleh naik aja Pak, minta izin pihak di situ yang di kaca itu mau ngasihkan buku ke Bu Pipit gitu. Saya tunggu di lantai 3 sini. Sakit mboten nggih? Nggih, saya naik turun soalnya tadi. Ngapunten nggih, Pak. Nggih, saya tunggu ini di lantai 3 ini, Pak. Nggih. Baik, saya lanjutkan ya. Baik, saya lanjutkan di soal. Contoh, jurnal penyesuaian untuk pembayaran di muka. Ya, penyesuaian untuk pembayaran di muka. Di sini yang dicontohkan, Pioneer Advertising Agency membeli perlengkapan iklan. Ya, dia beli perlengkapan iklan. Dia beli perlengkapan iklan 2.500. Ya. Pada tanggal 5 Oktober. Perlengkapan iklan 2.500. Lalu perhitungan fisik di tanggal 31 bulan 10. Yang tersisa hanya perhitungan fisik nilainya adalah 1.000. Artinya kalau perlengkapan ini adalah barang habis pakai. Ya. Di tanggal 5 ada pembelian.
Di tanggal 5 ada pembelian perlengkapan iklan sebesar 2.500. Di tanggal 31 Desember secara perhitungan fisik dari perlengkapan sisa 1.000. Artinya sudah terpakai berapa itu? Kalau dibeli perlengkapan iklan itu 2.500, lalu adanya perhitungan fisik di tanggal 31, sisa perhitungan fisik itu kalau dijadikan ke satuan dolar itu sisa 1.000. Berarti yang terpakai berapa? 1.500. Kalau jurnal yang dibuat di tanggal 5 bulan 10, jurnalnya apa? Pembelian perlengkapan. Perlengkapan pada kas. Nilainya 2.500. Ya. Tanggal 31 sisa 1.000. Berarti yang terpakai 1.500. Maka di sini di jurnalnya ya. Ini adalah bentuk buku besarnya untuk perlengkapan ikan. Perlengkapan iklan. Ini tanggal 5 bulan 10 senilai 2.500. Ya. Di sini adalah beban perlengkapan. Kalau beban, saldo normalnya ada di debit atau kredit? Debit. Berarti yang sudah menjadi beban berapa kalau tersisa 1.000? 1.500. Di tanggal 31. Di tanggal 31 Oktober. Penyesuaiannya adalah 1.500. Ya. Sehingga kalau di sini debit, maka ini harus ditaruh di kredit. Di tanggal 31 bulan 10. Di tanggal 31 bulan 10 penyesuaiannya adalah 1.500. Berarti saldonya berapa? Perlengkapan iklan setelah adanya penyesuaian ini. 31 bulan 10. 1.000. Ya. Ini adalah penyesuaian untuk bahan habis pakai. Artinya perlengkapan habis pakai untuk konsumsi. Tanggal 5 pembelian perlengkapan iklan 2.500. Lalu di akhir bulan dari perhitungan fisik sisanya kalau dirupakan dalam bentuk dolar sisa 1.000. Berarti jurnalnya adalah pada saat kita membeli jurnalnya seperti ini. Pada tanggal 31 harus ada jurnal penyesuaian. Penyesuaiannya bagaimana? Perlengkapan iklan di sini tanggal 5. Ini adalah saldo ya di buku besar pada saat mencatat adanya pembelian perlengkapan. Kalau di buku besar pada saat pembelian perlengkapan kan kita harus nyatat juga di sini. Setelah di jurnal lalu kita masukkan ke dalam buku besar. Buku besarnya perlengkapan iklan. Kita mencatat pembelian. Di akhir bulan ada penyesuaian. Setelah dihitung, ini penyesuaiannya kita mengakui adanya beban perlengkapan. Di tanggal 31, 1.500 sudah terpakai. Karena ini di debit, disesuaikan di sini, dimasukkan di kredit, ketemu sisa perlengkapan yang belum terpakai 1.000. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada. Selanjutnya contoh untuk asuransi. Ya, berarti ini sudah ya, jelas ya. Jadi tadi kan untuk perlengkapan habis pakai harus kita buat jurnal penyesuaian. Ya, termasuk transaksi yang membutuhkan jurnal penyesuaian. Karena apa? Perlengkapan yang habis pakai itu pasti berkurang jumlahnya dari saat pembelian dan pada akhir periode karena adanya pemakaian. Berikutnya adalah asuransi. Ya, berikutnya adalah contoh untuk asuransi. Tanggal 4 Oktober, Pioneer Advertising membayar 600 atas polis
asuransi kebakaran selama 1 tahun. Tanggal 4 Oktober, polis asuransi berarti polis asuransi dibayar selama 1 tahun ke depan. Berarti jurnalnya asuransi dibayar sekarang untuk polis selama 1 tahun ke depan. Dibayarnya berapa? Sebesar $600. Maka jurnal yang dibuat di tanggal 4 adalah asuransi dibayar di muka pada kas sebesar 600. Ini saat terjadi di tanggal transaksi, ya, di mana saat polis itu dibayarkan. Nah, polis tersebut efektif mulai tanggal 1 Oktober. Ya. Premi dicatat sebagai asuransi dibayar di muka pada saat dibayarkan dengan saldo 600, ya. Kalau di neraca asuransi dibayar di muka letaknya di sini. Diakui sebagai aset. Bayar di muka. Ya, letaknya adalah aset. Nah, analisis terhadap akun ini menunjukkan bahwa beban asuransi yang kedaluarsa berjumlah 50 per bulan. Dari mana 50? Kalau 600 itu dibayar setiap 600 itu berlaku polisnya selama 1 tahun, maka per bulannya berapa? 600 dibagi 12. Berarti setiap bulan 50. manfaat yang kita terima dari asuransi itu adalah $50 setiap bulan. Nah, pada tanggal 31 Oktober kita harus membuat jurnal penyesuaian, ya. Kita harus membuat jurnal penyesuaian. Jurnalnya seperti apa? Kita hapus yang ini. Sini aja wis. Di sini karena asuransi dibayar di muka tadi merupakan aset, di neraca aset, berarti dia juga punya buku besar, ya. Di buku besarnya dia di sini tertulis rekening asuransi dibayar di muka. Di mana letaknya? Di debit. Tanggal berapa? Di tanggal 4 bulan 10. Saldonya dia adalah 600. Penyesuaian di akhir periode atau di tanggal 31 Oktober. Ya, 31 Oktober. Ini berarti apa? Beban asuransi. Beban asuransi. Berapa di sini? Penyesuaian 50. Ini di sini tanggal 31 penyesuaian 50. Berarti dari sini berapa saldo asuransi dibayar di muka? 550. 550. Ini 550, angka itulah yang nanti akan tercatat di neraca saldo setelah disesuaikan. Berapa kali Ibu mencatat seperti ini sampai polis itu berakhir? Polis itu berakhir di bulan ke-12 kan? Maaf, bukan bulan 12, kalau bulan 12 adalah bulan Desember. Karena itu tadi Oktober, maka Oktober tarik lebih panjang lagi. Oktober, November, Desember, September berakhir. September, ya. Jadi selama mulai Oktober sampai September, perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian seperti ini untuk bisa melihat saldo dari asuransi dibayar di muka yang terupdate itu sisanya berapa. Sampai di bulan September nanti, maka ini akan habis. Itu akan habis. Jelas ya? Jadi konsumsi habis pakai perlengkapan, lalu ini ada asuransi dibayar di muka, maka jurnal yang dibuat seperti apa? Ini saat pembayaran polis. Jurnal untuk pembuatan jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi pada apa ini berarti?
Ini kan bentuknya begini. Kalau jurnalnya bentuknya gimana? Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Yang ini debit, yang ini kredit. Ya, ini kan letaknya di debit, ini di kredit. Jurnalnya bentuknya apa? Beban asuransi pada Asuransi dibayar di muka. di muka. Jelas ya? Contoh berikutnya adalah beban depresiasi. Ini saya hapus lagi. Beban penyusutan atau beban depresiasi. Di sini dicontohkan Pioneer Advertising, depresiasi peralatan kantor diperkirakan 480 per tahun atau $40 per bulan. Maka jurnal ya untuk mengakui adanya depresiasi penyusutan. Nah, ini contohnya kemarin yang saya agak ini ya. Nah, tak tulis dulu aja sebentar ya. Ini tanggal 31 Oktober. Jurnalnya adalah beban penyusutan. Beban penyusutan pada akumulasi depresiasi. Peralatan kantor sebesar kelihatan berapa ini? 40. Ini 40. Lalu setelah jurnal penyesuaian dibukukan, maka akun-akun terkait akan menunjukkan saldo sebagai berikut. Ini akun-akun yang terkait dengan ini. Yang pertama adalah peralatan kantor. Jadi di soal ini adalah penyusutan terhadap peralatan kantor, bukan perlengkapan ya, peralatan kantor. Peralatan kantornya di sini misalnya pada neraca saldo tertulis saldo peralatan per tanggal 3 Oktober itu saldonya adalah 5.000. Nah, nih. Lalu setelah ada penyesuaian, maka akun yang terkait yang pertama di sini adalah akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi di kredit. Penyesuaiannya adalah 40. Lalu di sebelah sini beban depresiasi. Penyesuaian 40. Nah, Anda lihat di depan sini, kalau untuk penyusutan atau beban depresiasi itu biasanya berlaku untuk peralatan ya atau mesin dan sebagainya yang memang itu ada penyusutannya. Ya, kalau yang perlengkapan tadi adalah dikonsumsi dan itu habis pakai. Nah, diilustrasikan di dalam buku adalah di tanggal 31 Oktober jurnal yang dibuat adalah beban penyusutan pada akumulasi depresiasi di tinggal 1 Oktober. Ini adalah jurnal penyesuaiannya seperti ini. Ini jurnal penyesuaiannya seperti ini. Ya. Di mana jurnal akun yang terkait dengan jurnal ini yang pertama adalah peralatan kantornya. Di mana peralatan kantor misalnya diilustrasikan nilai yang tercatat di dalam neraca saldo per tanggal 3/10 adalah $5.000. Ya, penyusutannya tadi per bulannya misalkan 40.
Maka pada saat terjadi beban penyusutan terhadap peralatan kantor, ada 2 akun yang harus dibuat atau ada 2 buku besar yang terkait di sini. Yang pertama adalah akumulasi depresiasi ditaruh di sisi kredit di tanggal 31 atau akhir bulan sebesar 40. Lalu berikutnya adalah beban depresiasi. Posisinya letaknya di debit. Jurnal penyesuaian terhadap penyusutan peralatan adalah beban penyusutan pada akumulasi depresiasi peralatan kantor, bukan beban penyusutan pada peralatan kantor. Ya. Jadi jurnalnya bukan beban penyusutan pada peralatan kantor, tapi beban penyusutan pada akumulasi depresiasi peralatan kantor. Biasanya di neraca, ya, di neraca itu ini bentuknya neraca, ya ada kas, ada piutang, lalu misalkan di sini ada peralatan. Di bawah peralatan ini, posisinya agak menjorok ke sini, itu adalah akumulasi depresiasi. Peralatan apa? Ini misalkan peralatan A, akumulasi depresiasi A. Lalu ada peralatan B, agak menjorok ke sini adalah akumulasi depresiasi B. Bentuknya seperti itu. Jadi akumulasi di sini dia langsung mengurangi nilai peralatan masing-masing aset. Asetnya berapa langsung dikurangi dengan depresiasinya. Letaknya bukan di sisi sini lah ya. Letaknya dia bukan di sisi pasifa, tetap di sisi aktiva, tapi agak menjorok ke sini. Maka kenapa akumulasi ini kalau bertambah terus akumulasinya adanya di kredit di sini. Karena dia posisinya agak menjorok. Kalau beban itu sudah pasti, kalau beban bertambah kan di debit. Ya. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan pada akumulasi depresiasi, karena depresiasi itu akan terkumpul tahun pertama atau bulan 1, bulan 2, bulan 3 dan seterusnya. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai di sini. Jadi bukan pada peralatan kantornya, tetapi pada akumulasi depresiasi peralatan. Ya, itu untuk akumulasi depresiasi. Sambil jalan, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, tidak perlu menunggu saya selesai menjelaskan baru bertanya enggak. Itu untuk depresiasi. Nah, berikutnya adalah kalau tadi yang kita bahas ini adalah contoh beban dibayar di muka. Berikutnya kita masuk ke contoh akrual. Ya, akrual tadi ada 2, ada piutang dan ada hutang tadi. Pendapatan diterima di muka. Ya, pendapatan diterima di muka. Contohnya ini, ya. Oh maaf ada kurang ya. Beban penyusutan pada akumulasi depresiasi peralatan kantor sekian. Nah, kalau di dalam neraca peralatan A ini sini ya. Ini misalkan begini. Peralatan A, misalkan nilainya pertama adalah 5.000, akumulasi depresiasinya 40, maka dia ditaruh di sini 40, tapi dikasih tanda kurung. Artinya di dalam neraca akan selalu terupdate nilai peralatan A sisa berapa. Dari sini berarti sisanya berapa? 4.960. Ya. 4.960 begitu dan seterusnya. Gitu ya. Pendapatan diterima di muka. Contoh, Pioneer Advertising Agency menerima kas sebesar $1.200 di tanggal 2 Oktober dari Air Knox untuk jasa iklan yang diharapkan selesai di akhir bulan, di akhir Desember. Oktober, November, Desember, 3 bulan. Di tanggal 2 Oktober dia menerima uang atas jasa yang belum dilakukan. Menerima kas sebesar 1.200 di tanggal 2 Oktober untuk jasa iklan yang diharapkan selesai. Artinya dia mendapatkan pendapatan diterima di muka. Tapi pengerjaannya belum dilakukan. Ya. Sebesar 1.200 di tanggal 2 Oktober untuk pekerjaan iklan yang seharusnya atau diharapkan selesai di bulan Desember.
Penerimaan tersebut akan dikredit ke akun pendapatan diterima di muka, di mana akun ini menunjukkan saldo sebesar 1.200 di neraca per 31 Oktober. Analisa lebih lanjut menunjukkan bahwa pendapatan sebesar $400 telah dihasilkan di bulan Oktober. Jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Maaf ya, untuk soal ilustrasi seperti ini memang tidak saya masukkan ke PPT. Ya, harapan saya sih sebetulnya kemarin tuh sama seperti kelas reguler, jadi mereka nggak bawa buku tapi pakai fotokopi. Jadi setelah materi di PPT selesai, saya lanjutkan ilustrasi-ilustrasinya, mereka melihat dari fotokopian itu, gitu ya. Anda lihat di depan. Pendapatan diterima di muka. Ya, ilustrasinya adalah perusahaan menerima kas sebesar 1.200 di tanggal 2 Oktober. Ya, menerima kas artinya dia menerima uang tunai di tanggal 2 Oktober dari Erknox untuk jasa iklan, di mana pendapatan kas yang dia terima saat ini di tanggal 2 Oktober itu adalah untuk pengerjaan iklan yang diharapkan selesai di bulan Desember di tanggal 31. Berarti Oktober, November, Desember, 3 bulan waktu pengerjaannya, di mana dia dibayar 1.200. Berarti per bulan berapa? 400. Ya, per bulan 400, di mana dia harus membuat jurnal penyesuaian setiap bulan untuk mengakui pendapatan diterima di muka yang akhirnya menjadi pendapatan jasa sebesar 400. Penerimaan tersebut akan dikredit ke akun pendapatan diterima di muka dan menunjukkan saldo 1.200 di neraca saldo dan sebagainya, ya. Jadi di tanggal pada saat dia menerima pembayaran 1.200 di tanggal 2 Oktober, jurnalnya bagaimana? Tanggal 2 Oktober. Pada saat dia menerima uang kas, dianggap sebagai pendapatan diterima di muka untuk jasa yang diharapkan selesai 3 bulan lagi. Maka jurnalnya menerima uang tunai. Jurnalnya apa? Kas. Kas pada pendapatan diterima di muka. Ya, kas pada pendapatan diterima di muka. Sebesar berapa tadi? 1.200. Ya. Lalu di akhir Oktober, 31 Oktober, dia kan harus membuat jurnal penyesuaian. Kalau 1.200 ini diterima untuk pengerjaan proyek selama 3 bulan, berarti setiap bulan dia akan mengakui itu sebagai pendapatan jasa sebesar 400. Ya. Maka jurnal penyesuaian, ini adalah jurnal penyesuaian. Di tanggal 31 Oktober, jurnal penyesuaian yang harus dicatat adalah dia mendebet kas diterima di muka, pendapatan diterima di muka pada pendapatan sebesar berapa? 100. Kira-kira sebesar berapa? 400. Untuk mengakui pendapatan diterima di muka yang sudah dikerjakan sama dia selama 1 bulan dan itu diakui sebagai pendapatan jasa adalah 400. Lihat di tanggalnya adalah 31 Oktober. Nanti di tanggal 30 November itu 30 apa 31 ya? 30. Ya, 30 November. Di tanggal 30 November dia harus mencatat lagi seperti ini jurnal penyesuaiannya. Sampai 3 bulan selesai. Nah, bagaimana jurnal penyesuaian ini berdampak terhadap akun-akun ini, baik akun pendapatan diterima di muka maupun akun pendapatan jasa. Anda terlihat dari jurnal penyesuaian ini, pendapatan diterima di muka, misalnya saldo di awal, bukan misalnya ya, saldo di awal adalah dia terima nih pendapatan diterima di muka, 1.200, kan ditaruh di kredit. Ya, setelah itu ada penyesuaian di tanggal 31 Oktober, penyesuaiannya 400.
Ini kan di debit, penyesuaiannya masuk di debit sini. Sehingga saldo pendapatan diterima di muka adalah 800. Berarti nilai 800 ini yang tersisa pengerjaan selama 2 bulan terakhir yang belum dikerjakan dan belum bisa diakui sebagai pendapatan jasa. Lalu akun apa lagi yang terkait? Yang terkait adalah pendapatan jasa. Bagaimana jurnal penyesuaian ini berdampak atau terkait dengan ini rekening pendapatan jasa? Di mana contoh misalkan di tanggal 31 Oktober misalnya pendapatan jasa dari yang lain ya, pendapatan yang lain ada saldo 1.000. Lalu ada penyesuaian ini dari ini jasa iklan ini tadi sebesar berapa? 400 masuk ke sini. Sehingga saldo pendapatan jasa per 31 Oktober saldonya adalah 1.400. Ini. Jelas? Sampai di sini ada pertanyaan. Saya buka untuk pertanyaan dulu. Itu sudah. Silakan. Ada pertanyaan? Saya tak cari. Itu untuk pendapatan diterima di muka. Ada pertanyaan? Enggak? Ada, Mbak? Jelas ya? Sudah? Ada pertanyaan enggak? Ada ya. Selanjutnya adalah penyesuaian untuk akrual. Ya, penyesuaian untuk akrual. Pendapatan yang masih harus diterima, yang piutang tadi. Pendapatan yang harus diterima. Ini yang dicontohkan di bulan Oktober ya, di bulan Oktober Pioneer Advertising menghasilkan pendapatan jasa iklan sebesar $200 tapi belum dicatat. Ya. Sehingga jurnal penyesuaian yang dibuat di akhir bulan adalah piutang pada pendapatan jasa. Jadi kalau perusahaan kalau akrual itu artinya kita sudah mengerjakan atau kita sudah menjual barang, kita sudah menjual jasa, tapi kita belum menerima uang. Ya, berarti kita anggap sebagai piutang. Ya. Jadi apa transaksi atau apa jurnal yang harus dibuat pada saat kita sudah melakukan pekerjaan kita nih hari ini. Ya, misalnya di awal Oktober tanggal 2 sudah selesai pekerjaan kita, tapi kita belum dibayar. Berarti kita akan mencatat itu sebagai gimana jurnalnya? Kita sudah melakukan pekerjaan, kita sudah menjual barang, tapi kita belum dibayar. Berarti jurnalnya apa? Piutang pada pada apa? pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Pada pendapatan jasa. Misalnya ini di tanggal 2 Oktober misalnya. Lalu tanggal 31 bukan,
pada pendapatan jasa. Terus kalau misalnya kita dibayar nantinya, kita dibayar tunai, ya, misalnya piutangnya itu 1.000, anggap gitu. Jurnalnya gimana setelah dibayar? Misalnya dibayarnya tanggal 30 Oktober. Jurnalnya adalah kas pada piutang. Kas pada piutang. Gini aja. Ya. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah piutang pada pendapatan jasa. Lalu ya, kas pada piutang sudah itu ya. Gaji, misalkan akrual gaji. Di sini contoh terakhir, di tanggal 31 Oktober, gaji untuk 3 hari kerja terakhir di bulan Oktober merupakan akrual dan sebagainya. Para karyawan menerima total gaji $2.000 untuk 5 hari kerja seminggu atau $400 per hari. Jadi akrual gaji yang terhutang di tanggal 31 Oktober sebesar 1.200 atau 400 kali 3. Jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji pada utang gaji. Jurnal penyesuaian beban gaji pada utang gaji. Lalu utang gaji, beban gaji pada kas. Ini untuk contoh ilustrasi terakhir ya. Mencatat akrual gaji. Mencatat akrual gaji di akhir Oktober. Beban gaji pada hutang gaji. Lalu pada saat asuransi diberi muka di PNL dibayarkan dalam waktu kajian. Itu utang gaji. Nanti kalau dia dibayarkan berarti ini di periode terakhir ya. Masih dianggap sebagai beban karena belum dibayar. Misalnya gajinya adalah setiap awal bulan. Misalnya tanggal 1 bulan September. Berarti pada saat itu dibayarkan adalah hutang gaji pada kas. Hutang gaji pada kas. Itu aja. Jadi ini adalah jurnal penyesuaiannya begini. Di setiap akhir periode. Kita coba latihan soal ya. Supaya bisa ini ya. Cadangan kerugian, penyisihan kerugian piutang. Ya, itu adalah untuk memperkirakan piutang, Mbak. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan pekerjaan, ya, maaf, tak interupsi dulu. Jadi cadangan kerugian piutang yang dimaksud di sini adalah kita memperkirakan piutang kita sebetulnya. Ya, jadi misalnya kita menjual barang secara kredit. Kita jual barang secara kredit. Berarti kita punya resiko bahwa piutang itu tidak akan tertagih, betul enggak? Sehingga kita mencadangkan nilai piutang kita berapa, itu menjadi piutang maksudnya. Jadi yang dimaksud itu adalah ya nilai piutang tadi, kita jual barang secara kredit, lalu kita tentukan nilai piutangnya berapa. Gitu. Nilai piutang bisa atau langsung kita masukkan sebagai itu cadangan, ada apa? Maksudnya potensi kerugian piutang yang tidak tertagih. Ya, artinya bahwa nilai piutang kita berapa, kalau cadangan kerugian piutang itu posisinya ada di sisi kredit. Cadangan, karena itu adalah menangkap potensi resiko dari piutang yang tidak tertagih. Tapi kalau piutang sendiri di debit. Ya, yang dimaksud tadi, yang saya maksud di slide keberapa tadi? Ini kan cadangan. Sebentar ya, tadi ada di mana tadi ya?
Di slide berapa tadi, Mbak? Piutang. Sepertinya di atas ya. Kelemahan apa tadi ya? Ini bukan. Ini. Ini kan? Ini kan, Mbak? Ya, kelihatan. Ini loh yang dimaksud. Kalau untuk beban jurnal penyesuaian, ya, jurnal penyesuaian itu yang dimaksud adalah mencatat transaksi-transaksi memang butuh penyesuaian. Ya. Nah, yang dimaksud di sini kelemahan akuntansi berbasis akrual lebih kompleks dan memerlukan estimasi, depresiasi, ya, lalu cadangan kerugian piutang. Artinya piutang yang tertulis itu adalah piutang yang tertulis secara net. Artinya piutang net itu gini loh. Kita memastikan saya punya piutang 10.000. Ada yang tidak terpakai kemungkinannya 2.000. Berarti saya mengestimasi nilai piutangku bukan 10.000 tapi hanya 8.000 gitu maksudnya. Jadi yang kita buat jurnal penyesuaian tetap nilainya piutang tapi setelah dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Ya, atau potensi kerugian yang tidak tertagih, kerugian dari penjualan atau penjualan secara kredit yang tidak tertagih gitu maksudnya. Jadi bukan Bu kalau cadangan kerugian piutang bagaimana jurnal penyesuaian, enggak gitu maksudnya. Ya. Ini ada soalnya, satu aja kita kerjakan bersama di kelas. Ya. Ini contoh soal jawaban. Oh ya, ini aja. Nih, foto tak kirimkan ke grup ya. Saya foto. Soalnya saya berikan satu dulu. Sebentar. Malam. Itu. Soal latihan 3 strip 2. Some way company memiliki data-data penyesuaian berikut di tanggal 31 Desember 1 sampai 6. Tugasnya adalah 1. A. Jenis penyesuaian, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan akrual pendapatan serta akrual beban. B. Kondisi akun sebelum penyesuaian terlalu tinggi atau terlalu rendah. Sebentar. Ini data penyesuaian. Tunggu ya. Jasa yang telah dilakukan belum catat, perlengkapan toko yang jangan yang ini. Tunggu. Oh, ini aja udah. Ini aja ya, dicatat ya. Saya ini kan ya. Karena di sini ada coretannya. Tolong dicatat. Berikut adalah data jurnal penyesuaian per tanggal 31 Oktober. Ya. Berikut adalah data jurnal penyesuaian per 31 Oktober. 1, sudah. Perlengkapan iklan yang masih tersisa sebesar 1.000. Yang ini dicatat dulu ya. Perlengkapan iklan yang masih tersisa adalah $1.000. Lalu yang kedua, sudah. Asuransi yang kadaluarsa untuk bulan Oktober adalah $100.
Asuransi yang kadaluarsa untuk bulan Oktober adalah $100. Ketiga, beban depresiasi bulan Oktober $50. Beban depresiasi bulan Oktober $50. Lalu jasa yang telah dilakukan namun belum dicatat sebesar $300. Sudah. Terakhir, beban gaji yang terhutang $1.200. Beban gaji yang terhutang $1.200. Gambar gantikan bab ini. Gambar 3.3. Sebentar tunggu ya, itu ada neracanya. Sebentar. Gambar 3.3. Coba Anda buat jurnal penyesuaiannya. Saya tak lihat ininya, neraca saldonya di gambar berapa ini ya. Sebentar ya. Jadi ini Anda melihat neraca saldonya Pioneer Advertising Agency, ini saya capture, saya kirim ke grup. Lalu di bawah itu adalah data jurnal penyesuaian di tanggal 31. Ya, Anda diminta untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Untuk neraca saldonya, ini saya fotokan aja daripada ini ya. Sebentar. Sudah. Jadi data neraca saldonya itu saya kirimkan di grup. Lalu yang soal ini tadi Anda buat jurnal penyesuaiannya dengan melihat data di dalam neraca tadi. Dan silakan kita coba ya latihan itu ya. Buat jurnal penyesuaiannya aja, jadi nggak perlu dibuat yang apa, yang bikin apa kolom-kolom seperti yang di saldo masing-masing. Aku nggak perlu, tinggal buat jurnal penyesuaiannya aja.
Jadi Anda sambil lihat di neraca saldonya ya, perlengkapan iklannya itu berapa sesuai neraca saldo. Lalu di situ tersisa sekian, berarti yang terpakai berapa. Nah, yang terpakai itulah yang Anda buat jurnal penyesuaiannya ya. Asuransi yang kedaluarsa. Ada yang bisa? Yang nomor 1? Sambil langsung ya. Nomor 1, Anda lihat di neraca. Untuk perlengkapannya berapa saldonya? Lalu yang tersisa berapa? Berarti jurnalnya saya lihat neraca saldo. Perlengkapannya 2.500, betul ya? Perlengkapan iklan 2.500. Lalu di situ tersisa 1.000, berarti yang terpakai 1.500. Berarti jurnalnya nomor 1 gimana? Jurnal yang nomor 1 jurnal penyesuaian untuk mengakui yang sudah terpakai. Jurnalnya adalah apa, Mbak? Beban iklan. Perlengkapan. Oh, beban perlengkapan. Ya, beban perlengkapan. Beban perlengkapan apa ini? Iklan ya? Pada apa? Pada perlengkapan iklan. Berapa nilainya? 1.500. Ya, itu untuk yang nomor 1 jurnal penyesuaiannya. Untuk yang nomor 2, siapa yang bisa? Mbak siapa ini yang di online ini siapa namanya? Mbak siapa, Mbak? Intan. Mbak Intan, nomor 2 apa? Asuransi yang kadaluarsa untuk Oktober adalah $100. Anda lihat di neraca saldonya adalah asuransi dibayar di muka. Berapa itu? 600 apa 800? 600 ya? Asuransi dibayar di muka 600. Lalu asuransi yang kadaluarsa untuk bulan Oktober 100. Berarti menjadi beban asuransi kan? Beban Beban asuransi. Pada beban asuransi pada asuransi asuransi dibayar di muka. berapa nilainya? 500. 500 apa 100? Bentar. Yang kadaluarsa kok. Oh, yang ada luar 100. Terus yang kedua adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Kedaluarsa itu artinya kan sudah terpakai di bulan itu ya. Itu adalah 100. Yang nomor 3. Nomor 3, beban depresiasi pada Bulan Oktober. akumulasi. Depresiasi pada akumulasi depresiasi berapa ini? 80 ya? 80. 50. Maaf, 50. 50. Lalu yang keempat, nomor 4. Jasa yang telah dilakukan namun belum dicatat adalah sebesar 300. Berarti piutang Pada jasa yang telah dilakukan namun belum dicatat. piutang pada ya, pendapatan jasa. Piutang pada pendapatan jasa. Berapa itu, Mbak? 300. Yang nomor 5. Beban gaji yang terhutang 1.200. Jadi beban gaji Pada gaji. beban gaji yang Utang terhutang gaji. bayar Utang gaji pada kas.
Berapa ini? 1.500. Karena Hah? 1.200. Karena kan memang masih berhutang, artinya pekerjaan itu sudah dilakukan tapi kita belum mengeluarkan uang. Artinya itu menjadi beban gaji dan utang gaji bertambah. Kalau nanti dibayar, kira-kira kalau sudah dibayar, jurnalnya apa ini? Utang gaji pada kas. Ya kan? Kalau nanti kita bayar gaji, nanti utang gajinya terhapus, kas terhapus. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan mungkin saya masih di jurnal penyesuaian. Kita nanti langsung start di latihan soal, ya, start di latihan soal. Atau mungkin nanti soal-soalnya saya berikan dulu. Nanti begitu masuk kelas kita tinggal membahas bersama-sama, khusus untuk jurnal penyesuaian. Karena kalau jurnal penyesuaian memang butuh waktu lebih lama untuk belajar soal karena jurnal biasa, gitu ya. Oh ya, untuk pertemuan pertama yang kosong dulu, mungkin nanti akan saya ganti di UAS. Saat UAS online aja nanti ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya. Kalau bisa, Anda kalau ini pinjam buku juga bisa. Mungkin sudah ada. Dipinjam aja sebentar, di fotokopi. Kemarin itu mungkin banyak yang keluar karena dipinjam anak-anak untuk fotokopi. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini materinya saya kirimkan, sudah dikirimkan ke grup kan? Sudah saya kirimkan kayaknya. Materinya sudah ya. Itu. Baik, yang online ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Ada. Kalau yang online materinya sudah saya kirim ya? Sudah kok kayaknya, Mas. Masa belum ini? Oh iya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, baik yang online maupun offline, perkuliahan hari ini bisa kita akhiri ya. Minggu depan kita langsung latihan soal, nanti soalnya mungkin saya kirimkan dulu untuk di Anda boleh lihat atau Anda boleh latihan nanti kita diskusi sama-sama dulu. Ya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan boleh meninggalkan kelas.